Kita juga masih di ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia PMI didukung oleh USAID dan juga IFRC. Baik, dan kita ngobrolin soal seberapa bahaya varian Omicron bersama dua narasumber kami yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom secara virtual, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Alexander K. Ginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19, kemudian Ibu Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Baik, dan ada pertanyaan sebelum jeda iklan tadi dari Jimmy di Durensawit. Karantina pasien COVID-19 ini idealnya berapa hari? Apalagi dengan masuknya Omikron ini, apakah lama karantinanya akan berbeda? Soalnya informasi dari pemerintah juga berubah-ubah terus ya. Ini sangat dinamis memang kalau seperti tadi disampaikan oleh Dr. Alexander ya, bahwa memang varian baru ini ya bukan hanya Omikron, masih ada Delta, masih ada Beta. Kita jangan apa ya, jangan lengah intinya bahwa pandemi masih belum berakhir. Dokter, mungkin bisa ditanggapi ini pertanyaan dari Jimmy di Durensawit. Silakan Dokter Alexander. Ya, jadi eh, yang pertama dulu bahwa semua yang dari luar negeri datang ke Indonesia, kita harus cegat di pintu gerbang. Kita harus jaga. Pintu gerbang kita itu ada di darat, ada di laut, ada di bandara. Jadi ini yang harus kita ingat. Jadi pintu gerbang itu tidak hanya Jakarta, ada di Surabaya, ada di Samratulangi. Demikian juga di laut, demikian juga pintu pos lintas darat. Nah, banyak orang sering bertanya, saya nggak sakit, saya nggak bergejala. Waktu saya berangkat ke Jakarta, PCR saya negatif, dan kemudian saya sudah vaksinasi 2 kali, kok saya harus dikarantina? Hmm. Nah, kemudian kita ambil contoh, ada 11 kasus yang bisa menjadi contoh di dalam ilustrasi ini. Bukan ilustrasi sebenarnya, itu dari 11 sampel yang diambil di pertengahan Desember, mereka yang di Anuk, Kalbar, 2 yang ada di Jakarta, dan kemudian ada 5 di Entikong, semuanya sudah divaksinasi, dan kemudian ada yang sudah 2 kali, dan ada 1 yang belum sama sekali vaksinasi karena tapi pernah sakit, pernah sudah kena COVID. Penyintas ya, dokter. Nah, apa yang terjadi setelah dikarantina? Mereka diperiksa, ternyata PCR mereka semua positif, nggak ada gejala. Jadi baik yang sudah pernah sakit, baik yang sudah divaksinasi 2 kali, ternyata mereka akhirnya ditemukan positif. Dan setelah diperiksa, semuanya ini adalah probable SGTF. Artinya kemungkinan besar mereka adalah uh, Omicron. Jadi artinya setiap pintu gerbang itu berpeluang untuk memasukkan virus varian baru. Sehingga pemerintah sesuai juga dengan regulasi yang sudah diatur di International Health Regulation dan undang-undang karantina kita juga, dan undang-undang menyangkut penyakit wabah, bahwa memang kita berhak untuk mengunci dan kemudian mencegat. Dan kalau ternyata di dalam mencegat itu ada yang bergejala dan kemudian sakit, diisolasi. Tapi selebihnya mereka akan dikarantina. Nah, memang kita pernah punya pengalaman, pernah ada karantina 3 hari, pernah 10 hari, pernah 8 hari. Nah, sekarang dengan SK yang baru yang akan berlaku mulai tanggal 7, yang tadinya 14 hari menjadi 10 hari, yang tadinya 10 hari, 7 hari. Nah, mereka yang sekarang 7 hari adalah yang datang dari negara asing, negara luar yang datang ke Jakarta, di mana mereka sudah mempunyai kesiapan, di mana PCR-nya negatif, masih valid, dan kemudian dia sudah divaksinasi, dan kemudian tidak ada gejala. Nah, yang tadinya 14 hari, mereka jadi 10 hari. Ini adalah dari negara-negara yang di mana transmisinya atau kasusnya sudah ditemukan lebih dari 10.000 kasus positif. Atau mereka sudah menyatakan sebagai negara yang sudah bertransmisi di komunitas, seperti di Inggris, Prancis. Ini awalnya kita buat 14 hari, sekarang jadi 10 hari. Nah, kenapa berubah-berubah? Karena memang pemerintah selalu menyatakan bahwa dokumen yang dia siapkan itu adalah living dokumen.
living document, artinya bukan doktrin. Kalau doktrin kan artinya bisa berlaku dalam masa 5 tahun, 10 tahun, dia tidak. Karena memang dunia kedokteran, dunia epidemiologi memang penuh dinamika karena penelitian itu berlanjut terus selagi infeksi itu juga berlangsung. Jadi itu uniknya dibandingkan dengan penelitian yang lain. Jadi dari berbagai kajian-kajian bahwa varian Omicron ini memang lebih mudah menular, tetapi masa inkubasinya tidak sepanjang masa inkubasi varian sebelumnya. Jadi ini ada beberapa penelitian dan ini juga tidak tertutup kemungkinan akan dievaluasi kembali. Oke. Jadi sekarang melalui SK Satgas 02 yang tadinya 14 hari menjadi 10 hari, yang 10 hari akan menjadi 7 hari. Ini Jadi per ini 7 nanti Januari ya, dokter? ya per 7 Januari. Baik. Hanya yang penting disampaikan kepada masyarakat bahwa di dalam dunia medik dan di dalam dunia epidemiologi ini semua bisa berkembang dan berdinamika sesuai dengan kondisi dan situasi akhir, termasuk juga kepentingan politik, ekonomi, dan kemudian juga kepentingan ilmu itu sendiri. Baik. Jadi ini yang harus masyarakat perlu tahu ya bahwa regulasi ini berubah-ubah. Nah, kemudian karantina ini sebenarnya dalam rangka melindungi warga itu sendiri, menjaga kesehatannya, menjaga keamanannya, sehingga karantina ini sudah disiapkan pemerintah. Hanya memang ada 2 skema. Ada skema yang disiapkan pemerintah secara menyeluruh dengan menyiapkan di gedung-gedungnya, tapi ada juga yang berbayar. Jadi bagi mereka yang jalan-jalan ke luar negeri, yang belanja, yang ngejar-ngejar sales, yang ngejar-ngejar end year sales, ya pulang ya di karantina hotel lah. Jangan pula mereka minta di karantina yang disubsidi pemerintah. Yang disubsidi pemerintah itu adalah mereka pekerja migran Indonesia. Jadi mereka yang kerja di sana. Kemudian yang disubsidi pemerintah itu adalah mereka yang mahasiswa pelajar pulang cuti. Karena di sana mereka lagi libur. Dan termasuk juga pegawai pemerintah yang karena tugasnya, karena dinasnya harus keluar negeri dan kemudian kembali. Jadi ini harus dibedakan sehingga jangan muncul tiba-tiba kok tidak adil, kok yang mereka dibantu kita enggak. Ya kita yang pergi ke luar negeri kan belanja, jalan-jalan, menghabiskan buat jalan-jalan aja bisa gitu ya, dokter ya, logikanya ya. Baik, kalau dari Ibu Dina nih, Ibu Dina, apa nih yang tanggapan Anda terhadap salah satu pendengar kita tadi yang sudah telepon? Ya, masa inkubasi itu merupakan masa sejak masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh kita sampai munculnya gejala. Sejauh ini WHO belum mengubah masa inkubasi dari COVID-19 ya, termasuk Omicron, masih 2 sampai 14 hari. Masa inkubasi ini penting diketahui untuk pelaksanaan testing dan untuk karantina. Jadi berapa masa inkubasi, masa karantina yang ideal? Tadi pertanyaannya ideal. Yang ideal adalah 1 kali masa inkubasi terpanjang, yaitu 14 hari. Apakah masa inkubasi ini bisa dikurangi? Bisa. Ada beberapa hal yang bisa mengurangi masa masa karantina ini, asalkan kita memang benar-benar siap. Yang pertama tentu vaksin lengkap. Vaksin lengkap itu juga bisa mengurangi masa karantina, tetapi tetap saja mereka harus memantau status kesehatannya selama 14 hari. Kemudian yang kedua tentang sistem pelayanan kesehatan. Karena apa? Mengurangi masa inkubasi itu berarti kita bersiap untuk menerima kemungkinan Omicron ini merembes ke komunitas dalam beberapa persen gitu ya. Jadi kalau misalnya dikurangin 13 hari, kemungkinan akan 5% dia akan berimbas ke komunitas. Kalau sistem pelayanan kita siap, artinya berapapun kasus yang masuk ke Indonesia itu mampu kita tangani, bahkan kita tidak butuh karantin. Karena banyak wilayah itu banyak negara tidak melakukan karantina, tetapi mereka yakin dan siap dengan pelayanan kesehatan mereka. Begitu juga jika tidak terjadi sirkulasi dari varian of concern di tingkat dunia, karantin tidak dibutuhkan. Tetapi saat ini yang terjadi adalah ada 2 varian of concern di tingkat dunia yang masih bersirkulasi.
jika pemerintah kemudian sudah siap untuk menerima dampak dari merembesnya Omikron ke komunitas, artinya tempat tidur siap, oksigen siap, kemudian obat-obatan siap, bahkan kita tidak membutuhkan karantina sebenarnya. Tetapi itu harus memang benar-benar diyakinkan. Jangan sampai seperti di bulan Juni-Juli ya, ketika varian Delta memuncak, ketika varian Delta kasusnya memuncak, tempat tidur kita tidak cukup, obat hilang, oksigen susah didapat, kematian selama 3 minggu berturut-turut kita selalu menempati urutan tertinggi. Nah, itu menandakan bahwa kita tidak siap untuk itu. Karena Tetapi, potensi itu selalu ada gitu ya Ibu ya? Ya, potensi itu selalu ada. Tapi yang terpenting lagi dari karantina adalah disiplin pada karantina. Jadi bukan hanya di atas kertas saja, 10 hari atau 14 hari, tapi kemudian banyak sekali penyimpangan dalam proses karantina. Seperti apa? Seperti diskresi, kemudian juga banyak di media massa kita temukan ya. Yang saat ini sedang menjadi statement presiden itu ada pengganti karantina, ada jokinya juga gitu. Nah, itu dia. Nah, itu cukup berbahaya sebenarnya dalam proses karantina. Ya, jadi pandemi ini dengan segala permasalahannya sebenarnya sudah dilakukan bentuk-bentuk pengendalian oleh pemerintah. Upaya apa saja yang sudah dilakukan, salah satunya yaitu tadi regulasi mengenai karantina dan sebagainya. Tapi ternyata di masyarakat tahu bahwa sudah menjadi rahasia umum, tidak sesuai dengan ini ya, yang menjadi aturan gitu ya Ibu ya. Bahkan ada sampai yang bocor kabur gitu kan. Ini kan jadi bahaya juga. Baik, dan nanti kita akan bahas lebih dalam soal Omikron ini. Ada beberapa juga WhatsApp yang masuk ya melalui nomor kami, yaitu di nomor 0812 118 818. Untuk yang ingin telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893. Nah, saya akan bacakan satu pertanyaan terlebih dahulu nih dari Nina di Slipi. Untuk mencegah agar tidak terkena varian COVID yang Omikron ini, apakah sama dengan varian COVID lainnya, seperti penggunaan jenis masker dan sebagainya? Kemudian banyak varian yang asalnya dari luar negeri, apa baiknya kita tidak menerima WNA dan tidak memperbolehkan WNI ke luar negeri? Karena memang hingga saat ini hilir mudik WNI masih banyak ternyata yang ke luar negeri liburan, apalagi liburan awal tahun dan akhir tahun kemarin ya. Oke, jangan kemana-mana, kita akan bahas lebih dalam setelah jeda iklan berikut ini.